Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Revalen Agestesiono. Saya Landriko. Saya Yeskel Rabah. Saya Renati Pramudia. Saya April Wisawati. Kami akan memaparkan hasil analisis dari jurnal yang akan kami teliti. Pernah nggak sih kalian merasa penasaran terhadap kehidupan orang lain? Atau tren atau teman-teman lama, bahkan artis-artis yang viral di TikTok? Nah, menariknya, rasa penasaran ini ada istilahnya loh, atau biasa dikenal dengan curiosity atau dengan kepo. Nah, ada suatu jurnal yang membahas tentang penelitian ini. Gimana penjelasannya? Simak videonya ya. Ya, halo guys, dengan penelitian yang akan kita bahas ini berjudul tingkat curiosity atau bisa disebut dengan kepo. Untuk respon masyarakat terhadap tren viral di media sosial yang beredar luas ini oleh Koirun Nisa dan Muna Erwanti dari Universitas Kristen Setiawacana. Ya, penelitian ini meneliti beberapa besar rasa penasaran masyarakat Indonesia terhadap tren viral yang saat ini sedang beredar luas kan di media sosial, serta bagaimana perasaan dan perilaku mereka terhadap tren-tren tersebut yang sedang viral saat ini. Nah, metode jurnal yang digunakan kali ini yaitu adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan datanya dikumpulkan lewat kuesioner online ke 185 responden berusia 14-40 tahun. Penelitian ingin tahu apa yang bikin orang kepo, bagaimana mereka menanggapinya, dan apakah mereka ikut tren itu atau tidaknya. Semua tergantung punya masing-masing. Hasilnya cukup menarik juga. Untuk sebagian besar dari mereka juga responnya mengaku sering kepo dengan kehidupan orang lain di media sosial, tetapi sebagian besar dari mereka justru jarang sekali ikut tren viral karena mereka selektif dan hanya mengikuti tren yang sesuai minat dan nilai pribadi mereka saja. Dari analisis yang kami lakukan, kami bisa menyimpulkan bahwa motivasi utama mereka muncul ada rasa kepo. Itu yang pertama, ingin menunjukkan citra diri di dunia digital. Yang kedua, adanya rasa takut ketinggalan atau FOMO. Kemudian yang ketiga adalah ingin menemukan informasi baru dari tren-tren atau informasi dari dunia digital. Respon dari mereka pun beragam, ada yang senang, terhibur, tetapi ada juga sebagian orang mereka merasa cemas atau tertekan karena adanya perbandingan sosial. Jadi kalau kami analisis lebih dalam, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara rasa penasaran dan tindakan nyata. Banyak orang kepo tetapi tidak selalu ikut-ikutan tren. Artinya, rasa ingin tahu tidak otomatis membuat seseorang aktif berpartisipasi. Dari sisi kekuatan penelitian, metode kualitatifnya bagus karena bisa mengenali alasan psikologis dan sosial dibalik perilaku kepo. Jumlah respondennya juga cukup luas, dari remaja sampai dewasa, muda, sampai kelompok yang paling aktif di media sosial. Dari penelitian ini kita melihat bahwa ada kekurangan, di mana kekurangannya itu adalah saat mengisi survei dilakukan secara online. Pengisi survei ini pasti merupakan orang yang paling aktif di media sosial maupun yang baru membuka media sosial. Dari penelitian ini sangat relevan buat kita karena banjir informasi dan tren viral yang berganti setiap minggu dapat membuat kita stres dalam mengelola cara pandang kita. Kemudian kita dapat belajar bahwa pentingnya untuk melakukan literasi digital supaya dapat mengelola stres dan cara pandang kita terhadap menanggapi media atau tren yang sedang beredar. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari penelitian ini? Yang pertama, ada rasa penasaran di media sosial, itu normal, tapi harus juga dikontrol. Nah, yang kedua, ada semua tren harus diikuti, pilih yang bermanfaat dan sesuai nilai kita. Nah, yang ketiga, ada gunakan rasa ingin tahu untuk belajar
hal baru, bukan untuk mengembangkan diri sendiri. Nah, penelitian ini juga mengingatkan kita bahwa di balik tren yang viral dan lucu, ada dinamika psikologis yang rumit dari kebutuhan sosial sampai tekanan eksistensial. Makanya next time kalau kamu kepo sama orang di media sosial, coba tanya ke diri sendiri, apakah kamu sudah berkembang atau malah bikin overthinking. Nah, itu hasil analisis dari yang kita temukan di dalam jurnal atau yang disebut juga dengan FOMO. Silahkan. Ya, sekian dari video penjelasan kami. Semoga video edukatif kami bisa dipahami untuk kalian semua. Terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Yo.